Di jantung sejarah Mesir kuno, di tengah perjuangan besar yang mengubah peradaban, terdapat dua nama yang mungkin belum pernah Anda dengar, Yans dan Yambres. Dua tokoh yang terhubung dengan peristiwa yang menentang kuasa Tuhan itu. Peristiwa yang tak akan pernah terlupakan. Siapakah mereka dan apa yang mereka lakukan? Mari kita telusuri kisah mereka dalam sejarah yang menegangkan ini. Kisah ini bermula pada zaman Firaun saat Musa dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang telah berlangsung berabad-abad. Dengan kuasa Tuhan, Musa menghadap Firaun dan membawa tanda-tanda ajaib, tulah-tulah yang mengerikan yang menandakan kuasa Tuhan yang tak terbantahkan. Tapi ada yang menentang. Tidak semua orang percaya pada kekuatan yang ditunjukkan Musa. Di tengah kekacauan ini, dua nama muncul, yaitu Yans dan Yambres. Pharaoh, we possess the power to match the plagues that have come upon your kingdom. Our magic can challenge the wonders of Moses. Let us show you how we can turn this chaos into your advantage. Yes, great Pharaoh, the power of the heavens may strike at your lands, but we have the wisdom to counter it. Moses' miracles can be mirrored, but only if we are allowed to demonstrate our true strength. With your permission, we will prove our power. Yans dan Yambres adalah ahli sihir dan penyihir yang bersekutu dengan Firaun. Mereka dikenal di seluruh Mesir sebagai penguasa ilmu sihir yang dapat menandingi kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Ketika Musa mengubah air menjadi darah dan mendatangkan kata-kata, Yans dan Yambres pun mencoba melakukan hal yang sama, berusaha membuktikan bahwa mereka juga memiliki kuasa yang sama. Mereka juga mencoba mengubah air menjadi darah dan bahkan mendatangkan kata. Namun, meskipun mereka memiliki kemampuan sihir yang luar biasa, pada akhirnya mereka tidak bisa menandingi kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Keajaiban yang mereka lakukan hanyalah tiruan, dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuatan nyata dari Tuhan. Do you see it, Jambres? The miracles of Moses, but we both know that power is just an illusion. Yes, Yanes. Moses believes in the power of his God, but we know better. His miracles are nothing but parlor tricks compared to what we can do. Yans dan Yambres bukan hanya ahli sihir. Mereka adalah simbol dari orang-orang yang menentang kebenaran, yang berusaha menghalangi jalan Tuhan dengan kebohongan dan penipuan. Dalam kitab Yashar, mereka disebutkan sebagai bagian dari kelompok yang menentang Musa, yang berdiri teguh menghadapi pekerjaan Tuhan. Mereka berusaha merusak setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Musa, menipu orang banyak untuk percaya bahwa kekuatan mereka lebih besar dari Tuhan. Tetapi seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius, mereka takkan pernah menang. Kebodohan mereka akan terbukti dan kebenaran Tuhan akan terungkap. Namun, kisah mereka tidak berhenti hanya pada sihir yang gagal. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan, memutuskan untuk mengejar mereka. Dan di Laut Merah, peristiwa yang menakjubkan terjadi. Yans dan Yambres yang selama ini bersekutu dengan Firaun ikut serta dalam pengejaran itu. Mereka mengikuti pasukan Mesir, bertekad untuk mengejar Musa dan umat Israel yang bebas. Tetapi ketika Tuhan membelah Laut Merah dan bangsa Israel berhasil menyeberang, pasukan Mesir yang dipimpin oleh Firaun terperangkap di dalamnya. Di tengah kepanikan dan kekacauan, Yans dan Yambres, meskipun mereka ahli sihir,
tidak bisa menghindari kematian yang sudah ditentukan. Mereka terperangkap bersama pasukan Firaun saat laut itu kembali menutup, mengubur mereka dalam kekalahan yang tak terelakkan. Mereka yang selama ini menentang kuasa Tuhan akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak ada kekuatan jahat yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Yanes dan Yambres bersama dengan pasukan Firaun tenggelam dalam Laut Merah, terkubur dalam kekalahan yang abadi. Kisah Yanes dan Yambres mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat penting, bahwa meskipun kekuatan jahat atau penipuan tampak kuat, pada akhirnya kebenaran Tuhan akan selalu menang. Mereka yang berdiri menentangnya akan terungkap kebodohannya, dan semua yang menentang kebenaran akan menghadapi akhir yang tragis. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berada di jalan kebenaran, meskipun banyak tantangan yang datang, kita harus yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu melindungi kita dan memberi kita kemenangan pada akhirnya. Kisah Yanes dan Yambres adalah peringatan bagi kita semua. Jangan pernah menentang kebenaran, karena pada akhirnya kebenaran Tuhan akan selalu menang.